Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kita. Walaupun kita tidak bisa datang bersama-sama di tempat ini, tetapi semuanya tidak mengurangi rasa semangat kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. buat pagi hari ini. Tuhan Tuhan telah kumpulkan kami telah kumpulkan kami untuk ibadah. untuk ibadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga pada akhirnya. hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Masih ada semangat buat memuji nama Tuhan? Amin. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Puji nama Tuhan. Kita tetap semangat ya di dalam memuji nama Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri lagi, kita naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya, jawab ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya. Oh gimana, oh gimana, Yesus sama cinta pada saya. Oh gimana, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh lagi
untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan namamu. Sebentar Tuhan, kami rindu dengar-dengaran dengan firman-Mu. Tuhan ajar mata, telinga, pikiran, dan hati saya untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan dengan kencang, amin. Halo adik-adik,
Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Kakak Carolina pengen dengar. Wah, banyak sekali, 500 orang pengen dengar firman. Luar biasa. Semuanya sudah bawa Alkitab. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius. Kakak Carolina kembali tanya, Matius itu perjanjian lama, perjanjian baru adik-adik? Hah, lama? Siapa yang bilang lama? Perjanjian baru ya adik-adik ya. Coba buka Matius 20 pasal 1 sampai 16. Judulnya adalah orang upahan di kebun anggur. Ini adalah perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Waktu itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini mengumpamakan tentang orang upahan di kebun anggur. Kita ikuti ya Dek ya. Tolong adik-adik boleh baca dari ayat 1 sembari mendengarkan Kakak Carolina, Kakak akan ringkas kira-kira begini ceritanya. Jadi Kakak buat seperti cerita. Tuhan Yesus bilang, kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar bisa jam 4, jam 5, jam 6 pagi dia keluar mencari orang-orang yang pengen bekerja di kebun anggurnya. Siapa yang suka anggur adik-adik? Siapa yang suka buah anggur? Wah, semuanya suka buah anggur. Ada anggur hijau, ada anggur merah. Semuanya enak ya adik-adik ya. Dan kata Tuhan Yesus, kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Pagi-pagi benar. Ingat ya adik ya, pagi-pagi benar. Upahnya tuan rumah ini bilang 1 dinar sehari. Ada yang bekerja misalnya kita bikin jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah kerja nih di kebun anggur. Siapa yang udah bangun jam 6? Aduh, kayaknya bangun siang semua ini. Pagi-pagi benar, ada yang sudah bekerja jam 6. Jam 6, upahnya 1 dinar 1 hari. Terus setelah sudah bekerja yang pagi-pagi ini, tuan ini masih kekurangan orang. Dia pergi ke pasar jam 9. Jam 9 pagi dia pergi ke pasar lagi. Cari orang untuk bekerja. Siapa yang mau kerja di kebun anggur? Ada yang mau kerja enggak di kebun anggur tuan rumah ini? Banyak sekali ya adik-adik. Karena tuan ini pengen sekali banyak orang, butuh orang banyak untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan pada jam 9 tuan itu juga pergi ke pasar dan melihat ada orang yang menganggur di sana dan mengajaknya bekerja kembali ke kebun anggurnya. Terus pas makan siang, kayaknya masih kurang nih orang yang kerja di kebun aku nih. Pergi lagi jam 12 siang. Ngelihat ada orang yang duduk-duduk. Kamu mau gak kerja di kebun anggur aku? Oh mau katanya, kami gak punya kerjaan. Sama kayak sekarang banyak orang gak ada kerjaan ya adik-adik ya. Karena situasi sekarang. Kamu mau kerja? Mau. Ya udah, kamu kerja di kebun anggur aku. Itu pas jam 12 siang ya. Tadi jam 6, baru jam 9, terus jam 12 pergi lagi. Terus jam 3 sore, wah nggak capek ya. Tuan rumah ini nggak capek ya, yang nyari untuk bekerja di kebun anggurnya nggak capek ya. Jam 3 sore keluar lagi nyari orang. Ada yang mau kerja di kebun anggur aku? Katanya. Ada orang yang mau kerja lagi. Jam 3 sore. Tadi jam pagi-pagi benar dia sudah mencari. Ingat ya adik-adik ya, kita mau jumlah-jumlahan nanti. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, sekarang jam 3. Udah berhenti belum ya? Coba lihat ayatnya lagi. Belum adik-adik. Jam 5 sore. Wah, jam 5 sore. Pergi lagi nyari orang untuk bekerja di kebun
anggurnya. Jam 5 sore, udah gelap belum ya? Sudah petang, sudah mau terbenam mataharinya. Tapi karena yang punya kebun anggur ini butuh orang untuk bekerja, dia tetap mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya walaupun sudah jam 5 sore. Ada orang yang mau bekerja adik-adik, karena banyak orang di luar sana butuh kerja. Ya udahlah, daripada saya nganggur, saya mau bekerja di kebun anggur kamu, katanya. Bekerjalah mereka. Tiba sudah malam, kira-kira jam 6 lah ya. Jam 6, dia nyuruh mandornya. Hei kamu, katanya, panggil semua pekerja-pekerja yang sudah aku suruh di kebun anggur aku. Semuanya dari yang terakhir datang, yaitu jam 5 sore. Dari yang terakhir datang sampai yang pertama kali datang, aku mau ngasih gajinya, katanya. Berbarislah mereka. Jam 5, jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 sampai yang paling pertama datang jam 6. Mereka dikasih. Adik-adik tahu nggak berapa upahnya? Jam 5 sore dikasih upah 1 dinar juga. Nah, adik-adik bayangkan, orang yang bekerja jam 6 pagi dikasih 1 dinar juga. Kita taruh misalnya 1 dinar itu misalnya 10.000. Dikasih 10.000. Yang jam 5 sore dikasih 10.000. Yang jam 3 sore dikasih 10.000. Yang jam 12 siang dikasih 10.000. Yang jam 9 juga dikasih 10.000. Menurut adik-adik yang datang paling awal kesel nggak? Kesal. Mereka bersungut-sungut. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, katanya. Mereka berontak. Gak terima, gak adil ini. Masa kami udah panas-panasan sepanjang hari di kebun anggur kamu, sama gajinya sama yang datang jam 5 sore. Mereka cuma, belum lagi ya, adik-adik bayangkan. Jam 5 sore, pemilik kebun anggur ini pergi mencari orang. Pasti dibutuhkan setelah nanti udah ketemu sama pekerja yang jam 5 sore ini pasti jalan dulu kan ke kebun anggurnya. Memakan waktu 5 menit. Belum lagi persiapan ngambil ini itu. Mereka nggak sampai 1 jam full bekerja. Tapi dikasih 1 dinar. Wajar kan yang duluan awal datang marah-marah. Sama kalau misalnya adik-adik nih ngantri mau beli makan nih. Udah ngantri bagus-bagus ya. Pengen beli tiket bioskop atau tiket apa. Tiba-tiba ada temen. Oh, serobot tuh antriannya, udah ngantri panjang banget. Dia datang. Kesel nggak? Kesel ya. Tapi apa kata pemilik kebun anggur ini? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Katanya. Kalau secara manusia adik-adik, kalau kita pikirkan, ya jelas karena kesannya ini nggak adil. Kok sama? Dari jam 6 pagi udah ada bangun subuh-subuh, datang ke kebun anggurnya dikasihnya 10.000. Yang datang jam 9 juga dikasih 10.000. Sampai yang 5 sore juga dikasih 10.000. Tapi pemilik kebun anggur ini bertanya, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat firman ini? Satu adalah Tuhan pengen mengoreksi hati kita dan hati adik masing-masing. Pengen lihat hati kita. Kalau misalnya si A disuruh pelayanan, disuruh bikin doa. Oh, aku bikin doa. Disuruh kakak Carolina di depan, katanya gitu. Tiba-tiba ada nih temennya gak pernah datang gereja. Kakak Carolina suruh dia bikin doa, terus langsung dikasih hadiah. Si A ini ngomong, Kak Carolina gak adil. Dia kan baru hari ini datang ke sini, gak pernah datang gereja, tapi tiba-tiba udah dikasih aja hadiah. Aku yang terus-terusan bikin doa, gak dikasih hadiah. Adik-adik, kita sama seperti mereka ini yang menuntut
bahwa pemilik kebun anggur ini harus adil. Begitu juga dengan kita manusia. Kita sudah dikasih berkat Tuhan, karena berkat itu dikasih ke kita dengan masing-masing ya. Ada berkat kesehatan, panjang umur, ada berkat pinter di sekolah, semuanya Tuhan bagi-bagi berkatnya menurut kebutuhan kita. Dan kita nggak boleh iri hati adik-adik ya dengan berkat orang lain. Terus apa lagi yang pengen Tuhan kasih tahu lewat firman ini? Tuhan Yesus pengen mengajar kita agar kita jangan terlalu banyak bersungut-sungut. Karena sifat manusia kita suka bersungut-sungut saat kita tidak mendapatkan sama seperti orang lain. Tuhan, kan itu banyak mainannya, kenapa aku enggak Tuhan kasih banyak mainan? Tuhan Yesus, jajanan si itu banyak, kenapa aku enggak banyak? Kita sering nanya gitu. Tuhan, dia punya tas yang bagus, aku enggak punya. Itu sering protes, bersungut-sungut ya adik-adik. Terus ada lagi yang Tuhan pengen tegur, kita manusia jangan iri hati. Karena tadi pemilik anggurnya ngomong, iri hati kah engkau karena aku murah hati? Pemilik anggurnya nanya begitu. Sama seperti Tuhan nanya kita, kamu iri hati kalau berkatku berbeda-beda? Katanya gitu. Ya adik-adik ya, berarti lewat firman ini Tuhan Yesus pengen melihat hati kita dan respon kita kepada Tuhan. Terus yang kedua, kita nggak boleh bersungut-sungut. Yang ketiga, nggak boleh iri hati. Harus bersyukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap berkat yang Tuhan kasih ke kita ya adik-adik ya. Walaupun berbeda-beda berkatnya, Tuhan tahu mana yang kita butuhkan. Mana yang kita paling butuhkan Tuhan kasih. Misalnya berkatnya ini sama berkatnya ini beda, jangan iri hati, jangan protes, jangan bersungut-sungut. Itu tuh yang mau Tuhan bilang hari ini ya. Terus perumpamaan ini juga menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi orang-orang. Adil buat manusia, belum tentu adil buat Tuhan. Walaupun tadi kesannya memang secara manusia tidak adil. Masa yang udah datang duluan jam 6 pagi sampai jam 6 sore 12 jam. Dikasihnya sama 10.000, misalnya 10.000 ditulisnya di Alkitab 1 dinar ya adik-adik ya. Yang datang jam 9 pagi juga dikasih 10.000, sampai yang jam 12, sampai yang jam 3, sampai yang jam 5 dikasih 10.000. Ini Tuhan mau menunjukkan kemurahhatiannya dan kita nggak bisa mengendalikan kemurahhatian Tuhan. Adil menurut kita belum tentu adil menurut Tuhan. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya adik-adik ya. Bisa ya? Tadi ada yang datang jam 9, jam 6 duluan, jam 6, jam 9, jam 12 itu semua Tuhan ingin bertujuan melihat hati adik-adik masing-masing. Jadi adik-adik walaupun misalnya di sekolah minggu ada yang paling sering bernyanyi di depan, ada yang paling pintar ngejawab pertanyaan guru-guru sekolah minggunya, ada yang paling rajin bikin doa, tapi tiba-tiba yang nggak pernah datang dikasih hadiah, terus aku kok nggak pernah sih dikasih hadiah, ya udahlah nggak usah lagi lah aku bikin doa minggu depan, males sama kakak Carolina. Kakak Carolinanya pilih kasih, gak adil, gak fair. Masa dia yang udah 2 minggu, 3 minggu gak datang gereja, tiba-tiba baru pertama kali bikin doa dikasih hadiah. Aku gak pernah. Jangan sama orang-orang yang seperti di sini adik, mukanya marah, kecut tuh sama pemilik kebun anggur. Tuhan pengen kita gak boleh iri hati, Tuhan pengen kita nggak membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuhan pengen kita bersyukur ya adik-adik ya. Bisa ya? Oke, sekian firman-Nya hari ini adik-adik. Semoga firman-Nya mengajari kita melihat kemurahan Tuhan, mempelajari bahwa adil menurut kita belum tentu adil menurut Tuhan.
adilnya Tuhan, Tuhan itu maha adil, bukan cuma adil ya adik-adik ya. Oke, semoga firman-Nya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kakak panggilkan kakak-kakak pemain musik, kakak-kakak singer dan WL untuk maju. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Adik-adik, semuanya angkat tangannya, tundukkan kepalanya, kakak akan doa berkat buat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai tumbuh kembang adik-adik, menyertai kalian dimanapun kalian berada saat ini, memberkati orang tua kalian berlimpah-limpah, dan kalian tumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, semoga kalian selalu sukacita, selalu sehat, semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu.